Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para pendidik yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita sampai di kaidah ke-13, yaitu al-julusu ma'al abna'i wal hadithu ma'ahum. Ya, duduk bersama anak-anak dan berbincang dengan mereka. Ya, jadi kalau bahasa anak mudanya kongko-kongko dengan anak-anak gitu. Ya. Maka ketika kita melakukan hal itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita mau bisa duduk ngobrol dengan anak-anak, maka anak itu akan merasa, ya, anak akan merasakan kecintaan dari orang tua kepada dirinya. Gitu. Ini pengaruhnya luar biasa. Nah, cuman kebanyakan dari orang tua, mereka tidak mengkhususkan waktu yang cukup untuk duduk dengan anak-anaknya. Ya. Seandainya ada di antara mereka yang bisa duduk berbincang dengan anak-anaknya, tetapi tanpa adanya tujuan yang direncanakan sebelumnya. Jadi duduknya itu dalam rangka apa? Nanti pembicaraannya itu arahnya kemana? Tidak. Ya. Juga kita dapati ada orang tua yang bisa duduk dengan anak-anak mereka, tetapi pembicaraannya itu tidak jujur. Seperti kemarin ya, basa-basi, penuh dengan sandiwara. Atau bahkan kita dapati ada orang tua yang duduk dengan anaknya, tetapi pembicaraannya itu membosankan. Ya, anak-anak sekarang bilang garing. Ya, apa pembicaraan seperti ini? Ya, ungkapan-ungkapannya itu membuat anak itu tidak suka, membuat anak lari. Ya, isi majelisnya itu hanya pengarahan-pengarahan yang terus diulang-diulang. Nah, maka mari Bapak Ibu kita usahakan untuk kita itu bisa duduk santai, bincang dengan nyaman, tetapi ada target yang ingin dituju dalam pendidikan anak-anak kita. Nah, kemudian Bapak Ibu para pendidik yang saya muliakan ya, anak-anak yang tidak diajak bicara oleh orang tuanya atau oleh gurunya, atau seandainya diajak bicara sangat jarang misalnya, maka anak ini akan tumbuh menjadi anak yang kurang memiliki rasa percaya diri dibanding dengan anak-anak yang sering diajak bicara, sering diajak diskusi ya dengan cara yang baik oleh orang tuanya atau oleh gurunya. Ya. Sehingga nanti karena kepercayaan dirinya itu kurang, maka anak itu tidak akan memiliki kemampuan, tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Ya. Untuk menyampaikan pendapatnya. Bahkan untuk membela dirinya ketika dia dituduh oleh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang sebetulnya dia tidak melakukannya. Dia nggak bisa. Ya. Maka
hal yang baik sebetulnya ya Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau di rumah itu kayak semacam dibuat apa ya, kayak semacam ada parlemen begitu ya, pertemuan yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah keluarga. Dan sebetulnya Bapak Ibu, kalau di sekolahan sekarang pemerintah menggunakan kurikulum K13 yang di situ sebenarnya sangat menuntut untuk murid itu aktif, ya, menuntut untuk siswa itu bisa bicara, karena biasanya metodenya adalah apa? Dia menemukan, kemudian dia mencatat, kemudian terakhirnya dia menyampaikan ya, mempresentasikan kepada teman-temannya di depan kelas. Jadi dilatih anak itu untuk bicara, untuk menyampaikan gitu loh. Itu kalau di sekolahan ya. Nah, tinggal nanti pihak sekolah dan guru itu mempraktekkan model pembelajaran itu atau enggak. Ya, kalau di rumah kayaknya ya perlu kita untuk belajar ya dari para orang tua ini. Ya. Jadi di majelis itu kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menyampaikan di hadapan kita para orang tua. Ya, misalnya ya, kenapa kita tidak keluar untuk piknik? Kenapa kita nggak jalan-jalan? Ya, kenapa engkau memukul diriku, wahai ibu? Ya, ketika aku bermain pada pekan yang lalu. Ya, kenapa engkau, wahai ayah? Ya, memperlakukan diriku dengan perlakuan yang tidak baik? Ya, silakan hal-hal itu disampaikan ya. Kemudian mungkin ada hal-hal yang perlu dimintakan keterangan dari kita. Biarkan anak bertanya. Gitu. Jadi beri kesempatan mereka untuk bicara kepada kita. Ya. Silakan mungkin dia menyampaikan alasan-alasannya. Gitu. Ya, kemudian bisa juga di majelis itu kita mendiskusikan ya bersama anak tentang kondisi rumah kita, kebutuhan-kebutuhannya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diwujudkan, ya, supaya rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang bahagia. Ya, itu semua Bapak Ibu dilakukan dengan cara yang baik, penuh dengan adab, penuh dengan sikap saling menghormati. Nah, ini sering-seringnya orang tua itu tidak bisa berdiskusi dengan anaknya. Ya, seringnya tersinggung ketika anaknya menanyakan, sehingga kadang-kadang akhirnya ucapannya marah. Nah, kalau sudah marah, suara tinggi, ya udah anak akhirnya nggak berani ngomong lagi. Gagal akhirnya pertemuan itu. Ya. Nah, jadi silahkan nanti diskusi ya tentang kondisi rumahnya, ya dipimpin oleh Bapak Ibu dengan cara yang tenang, ya, dengan pembicaraan-pembicaraan yang bisa masuk akal dari anak-anak, ya, libatkan anak-anak dalam pembahasan. Nah, biasakan mereka untuk menghormati orang tua, biasakan mereka agar memiliki keberanian menyampaikan pendapatnya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, problemnya itu adalah apa? Banyak dari orang tua itu sibuk di luar rumah. Ya, sibuk di luar rumah. Gitu. Mereka lebih banyak berada di luar rumah. Sehingga ini menjadi salah satu sebab penyimpangan, penyelewengan, tersia-siakannya anak. Ya. Bahkan tidak jarang menyebabkan apa? Hilangnya kasih sayang dan kelembutan antara orang tua dengan anak. Kenapa? Orang tua sering dan lama berada di luar rumah. Kemudian juga kita mendapati sebagian ayah mereka sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, apakah dagang atau yang lainnya. Dan ketika diingatkan, mereka menjawab bahwa ya aku tidak memperhatikan anakku kan dalam rangka untuk kebaikan anakku juga. Aku bekerja itu kan untuk anakku. Ya. Aku bercapek-capek itu kan untuk kebahagiaan anakku. Itu alasan mereka.
Ya mungkin secara material bisalah dipenuhi, tapi kebutuhan yang pokok bagi anak itu adalah kejiwaan, kasih sayang. Juga kita dapati sebagian ayah itu banyak sekali bepergian. Ya. Mungkin jarang berada di rumah. Mungkin bisa jadi karena pekerjaannya apa? Pekerjaannya ya di luar kota sehingga nggak bisa untuk pulang. Gitu. Tapi sebetulnya ini bisa sekarang Allah memudahkan kita, alhamdulillah dengan teknologi itu kita bisa kok melakukan misalnya apa? Kayak pertemuan dengan keluarga dengan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan. Ya, silakan gunakan aplikasi apa saja. Ya, pakai video call, ya rapat bersama dengan anggota keluarga bisa kok. Jadi sebenarnya bukan alasan lagi ketika kita berada di luar rumah, ketika kita lama nggak pulang, itu bisa tetap menjalin hubungan dengan itu. Bisa ngobrol dengan anak-anak kita. Nah, ya. Sebagian juga kita dapati para ayah ini lebih sering ngobrol, lebih sering nongkrong dengan teman-temannya. Ya, lihat, ya mungkin lebih banyak nongkrong di pos ronda atau di kafe, ya kan? Nah, bahkan sering terjadi juga hal yang sangat berbahaya, misalnya bagi seorang ayah ketika dia menikah lagi, ya kan? Sehingga dia akhirnya apa? Sibuk di rumah istri yang baru, sampai melupakan rumah yang pertama. Sehingga udah jarang pulang, jarang menghubungi dan sebagainya. Akhirnya apa? Anak-anaknya ya terlantar. Ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, para pendidik yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, banyak di antara orang tua itu sibuk, tidak mengurusi anaknya. Ya, mereka menyerahkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka kepada para pembantu yang nggak punya ilmu. Ya, banyak pembantu-pembantu yang fasik. Nah, sehingga akhirnya ya pendidikan anaknya jadi seperti apa? Ingat ya, pembantu biasanya mereka umumnya itu yang penting anaknya diem. Yang penting aku nggak repot. Toh bukan anakku kok. Sehingga akhirnya apa? Ya suka-suka mereka mengasuhnya. Mungkin sekedar ditontonkan televisi, ditontonkan game dan seterusnya. Ya. Ya. Sehingga anak itu tidak dididik oleh ibu-ibu yang salihah, oleh ayah-ayah yang saleh, dikarenakan bapak ibunya sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan, bahkan mungkin kegiatan-kegiatan sosial, sibuk dengan kegiatan-kegiatan dakwah, sampai melupakan anaknya. Dan ini banyak terjadi, mohon maaf ya, banyak ya, karena seseorang itu sibuk berdakwah dan sebagainya, akhirnya apa? Melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya. Anaknya nggak pernah dididik. Ya, sehingga ya akhirnya tumbuh anak-anak itu tanpa agama. Ya, maka ada istilah ya, perkataan seorang penyair bahwa yang namanya yatim itu bukan anak yang orang tuanya itu mati. Ya, bukan yang ayahnya meninggal dunia, tetapi yatim itu anak yang dia memiliki ayah, tetapi ayahnya senantiasa sibuk, tidak memperhatikan dirinya. Ya, jadi dia masih punya ayah, tapi ayahnya sudah seperti tidak ada gitu. Nah, ya. Kemudian banyak juga Bapak Ibu yang saya muliakan, kita jumpai ya para orang tua yang sibuk ya mengkritik anaknya, ya. Juga banyak para ibu yang membiarkan anaknya itu tadi sekali lagi diserahkan kepada para pembantunya. Nah, lebih-lebih kalau nanti pembantunya itu kafir, naudzubillah. Ya. Maka sebetulnya begini ya Bapak Ibu yang saya muliakan, khususnya untuk para ibu, seandainya memang Anda itu sibuk, harus
menggunakan jasa pembantu. Karena saking banyak pekerjaan, maka hendaknya Anda prioritaskan itu perawatan dan pendidikan anaknya. Jadi yang Anda pegang itu adalah anak Anda sendiri gitu loh. Adapun pekerjaan-pekerjaan rumah yang lainnya bolehlah diserahkan ke pembantu, nyapu, nyuci, ya, masak, serahkan kepada pembantu. Tetapi memelihara dan mendidik anak, ayo itu kita sendiri yang kita pegang gitu loh. Kita yang tangani. Ya. Karena apa? Sangat jarang, sekali lagi sangat jarang anak-anak tuh yang tumbuh dengan baik menjadi soleh ketika diasuh oleh para pembantu yang tidak berilmu. Nah, sangat jarang para pembantu yang bisa ya memelihara, mendidik anak sebagaimana ibunya yang solehah. Ya, maka di sini ibu ya Anda memiliki peran yang sangat besar dan biasanya anak itu curhat, ngobrol itu lebih dekat kepada ibunya. Ya, karena ibu memiliki apa? Sikap yang lebih lembut. Nah, Ted, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, kita ya. Jadi ini dulu, nanti kita sambung lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufik.